Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga damai sejahtera Allah senantiasa menyertai saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Senin 12 September 2022. Renungan pada pagi hari ini berjudul Hati Nurani. Bacaan Alkitab terambil di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Dipersilakan saudara-saudara membaca Alkitab hari ini secara pribadi setelah mendengarkan renungan pagi hari ini. Saya akan membacakan nas Alkitabnya terambil di ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara-saudara, ada suatu berita menceritakan seorang pria yang nekat mencuri motor demi biaya kelahiran istrinya. Singkat cerita, pria tersebut kemudian ditangkap dan ditahan, sehingga melewatkan kelahiran anaknya tersebut. Melihat kondisi demikian, pihak pengadilan dan korban yang motornya dicuri itu merasa kasihan. Orang yang menjadi korban pencurian itu kemudian memaafkan dan memilih jalur damai untuk menyelesaikan masalahnya. Saudara-saudara, sebagai seorang yang masih muda, Paulus mengingatkan Timotius tentang pentingnya peranan hati nurani, khususnya dalam mengerjakan tugas panggilannya sebagai penasihat di tengah jemaat. Hati nurani yang asalnya dari Allah akan menuntun Timotius memiliki kesadaran tentang apa yang benar, yang baik, dan yang jahat. Tidak hanya menuntun, kesadaran itu juga akan menguatkan langkah juangnya. Bagi Paulus, mengabaikan hati nurani dan iman kepada Allah akan membuat kita kehilangan diri sendiri. Dan hal ini adalah petaka besar. Diberikan contoh, Alexander dan Hymenaeus adalah contoh orang yang menolak hati nuraninya, suara kebenaran dari Allah. Mereka membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis, sehingga suka bersilat kata dan mengacau, melakukan kejahatan yang merusak iman, menjadi penyesat, dan imannya sendiri kandas di tengah jalan. Saudara-saudara, akal budi dan hati nurani yang kita miliki berbeda fungsi, tetapi tidak pernah boleh dipertandingkan. Keduanya ialah saling melengkapi dan menyeimbangkan. Seperti kita mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah ataupun melalui PA, kita tidak semata-mata tercerahkan oleh pengertian pengajaran yang kita dapatkan, tetapi juga hati kita tersentuh untuk mengalami perubahan hidup di dalamnya. Marilah kita melatih kepekaan kita untuk mendengarkan hati nurani yang kita yakini berasal dari Allah. Jangan abaikan suara hati yang menuntun kita. Jalinlah hubungan yang dekat dengan Tuhan, sebab kita hanya bisa mengenali dan mendengar suara Tuhan kalau kita memiliki relasi yang berkualitas dengannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kembali kami boleh merasakan kasih-Mu, yang mana Bapa kembali berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Kami belajar bahwa akal budi kami mesti berjalan seimbang dengan hati nurani kami. Hal ini yang dapat mendukung pertumbuhan iman kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami agar kami dapat memiliki kepekaan dalam mendengar suara Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami hendak mengawali aktivitas di awal pekan ini. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kami.
Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.